Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina masih berlangsung panas. Walaupun sebagian besar wilayah penting di Ukraina telah berhasil dikuasai militer Rusia, tapi Vladimir Putin belum terlihat akan menghentikan operasi itu. Dalam operasi militer khusus itu ada hal menarik perhatian FIFA militer, yaitu tentang dengan mudahnya Rusia melumpuhkan kekuatan tempur udara dan laut militer Ukraina. Tak cuma itu saja, Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika bahkan NATO lumpuh total. Sistem persenjataan ini tak menciptakan efek ledakan langsung, hanya saja kekuatan yang dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tak berfungsi. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa Rusia belum memenangkan invasi bukan karena Ukraina. Jubir tersebut mengatakan bahwa saat ini Rusia bertempur melawan NATO, bukan Ukraina. Hal ini sesuai banyaknya propaganda dan tindakan nekat yang dilakukan oleh NATO di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Pemimpin redaksi Russia Today, Margarita Simoyan, menegaskan bahwa invasi yang masih berlanjut atas kesalahan yang dilakukan NATO. Miss Simoyan mengatakan bahwa pada invasi hari ke-53, pasukan Rusia melakukan perlawanan sengit dan gagal merebut kota besar di Ukraina secara penuh. Simoyan, sekutu tingkat tinggi Putin, menyalahkan NATO karena mencampuri rencana Rusia untuk menguasai Ukraina. Dia dengan cepat mundur, saya tidak mengeluh. Melalui tayangan televisi, Simoyan pun lantang mengatakan bahwa saat ini Rusia berperang melawan NATO, bukan lagi Ukraina. Berperang melawan NATO yang berbeda dari narasi sebelumnya bahwa invasi adalah operasi militer khusus. Demikian paparnya. Ia pun mengakui tak bisa langsung menang melawan NATO karena ada banyak hal yang lebih dahulu harus diurus. Mungkin tidak sesederhana itu bagi Rusia untuk melawan semua NATO di sana. Pasti ada alasan objektif mengapa kami belum menang. Kita harus membantu tentara kita dan panglima kita untuk menang daripada mengeluh bahwa mereka belum menang dalam beberapa hari ini. Beberapa pemberitaan di TV pemerintah juga diketahui beberapa kali menarasikan bahwa kini Rusia tidak melawan Ukraina, namun fokus untuk memerangi NATO. Pemerintah Rusia juga menyalahkan tenggelamnya kapal pesiar rudal Moskow karena NATO, bukan Ukraina. Sistem senjata Rusia yang satu ini bisa membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang di Ukraina. Rusia memiliki sebuah sistem persenjataan canggih yang bisa membuat senjata canggih Amerika bahkan NATO lumpuh total. Hebatnya, sistem persenjataan Rusia yang satu ini tidak membuat ledakan apapun. Namun, sistem yang dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO lumpuh dan tak berfungsi. Sistem senjata ini bernama Murmansk BN, sebuah senjata elektronik yang dirancang untuk pengintaian elektronik dan menekan hingga memblokir sinyal musuh. Murmansk BN Rusia ini bisa menjangkau area seluas 3.000 km. Bahkan jangkauan ini memungkinkan untuk mengganggu komunikasi di seluruh Eropa jika perlu. Murmansk BN secara otomatis akan memindai area yang luas. Sistem Murmansk BN ini bisa menangani seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi 3-30 MHz yang sering dipakai oleh kapal perang dan pesawat terbang. Jika sumber emisi radio terdeteksi, maka pemancar Murmansk BN mulai mengganggu atau jamming frekuensi tersebut sehingga musuh tidak dapat bertukar informasi. Murmansk BN mampu mencegah komunikasi antar kapal perang, pesawat, dan satelit. Lalu, di kedua arah, Murmansk BN bisa menghalangi aliran informasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Strategi ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengerahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Efek dari sistem Murmansk BN bisa membuat senjata pintar musuh tidak berguna. Pesawat pengintai dan peringatan dini tidak dapat memberikan informasi tentang target. Bagi AS dan NATO, jaringan adalah pusat operasi militer, sehingga jika operasinya ditekan, maka kemampuan berperang mereka akan lumpuh. Namun, sistem Murmansk BN ini tidak mampu mengganggu sistem GPS. Senjata elektronik Murmansk BN untuk mengganggu sinyal GPS diperlukan sistem peperangan elektronik lainnya, yaitu Karashika-4 yang berjangkauan 300 km. Karashika-4 tidak hanya dapat mengganggu sinyal GPS, tetapi juga dapat melakukan fungsi penipuan atau spoofing. Caranya, sistem akan mengganti beberapa bit dalam sinyal satelit dengan yang lain, sehingga penerima GPS akan diberikan koordinat yang salah. Sistem peperangan elektronik Rusia telah terbukti efektif saat digunakan di medan perang Suriah. Pilot Amerika telah berulang kali mengeluh tentang kerusakan sistem navigasi dan tentang kesulitan yang mereka hadapi saat bertempur di sana. Ancaman ini memberikan banyak tekanan pada Amerika dan memaksa mereka untuk mengembangkan perangkat anti-spoofing oleh Lockheed Martin. Bicara tentang keunggulan senjata elektronik Murmansk BN adalah pada mobilitasnya mudah dipindahkan. Sistem Murmansk BN bisa dipasang di 7 truk Kamaz yang memiliki kemampuan off-road tinggi dan bisa digunakan dalam 72 jam. Mobilitas adalah keuntungan besar untuk sebuah strategi perang yang secara radikal mampu mempengaruhi medan perang masa depan.
Saat ini sistem Murmansk BN telah dipasang di Crimea, semenanjung Kola, wilayah Kaliningrad dan timur Richau. Murmansk BN kini digunakan oleh 4 armada Angkatan Laut Rusia, yaitu Laut Hitam, Utara, Baltik, dan Samudra Pasifik. Peringatan dari Rusia kemungkinan konfrontasi dengan NATO. Kemungkinan konfrontasi tak sengaja antara Moskow dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Kutub Utara diperingatkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia sejak Desember 2021 sudah memperingatkan ekspansi kekuatan NATO di wilayah timur Eropa. Prakarsa jaminan keamanan yang disampaikan kepada Amerika Serikat dan NATO ditolak. Kementerian Luar Negeri Rusia mengingatkan bahwa bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membantu mewujudkan keamanan dan membangun kepercayaan di Kutub Utara. Demikian dikutip dari laporan stasiun televisi Al-Mayadin pada Minggu 17 April 2022. Penangguhan aktivitas Dewan Kutub Utara akan memunculkan ancaman keamanan bagi kawasan ini menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Barat disebut tidak akan bisa menjamin pembangunan berkelanjutan di Kutub Utara tanpa kehadiran Rusia. Mungkin tidak sesederhana itu bagi Rusia untuk melawan semua NATO di sana. Pasti ada alasan objektif mengapa kami belum menang. Kita harus membantu tentara kita dan panglima kita untuk menang daripada mengeluh bahwa mereka belum menang dalam beberapa hari ini. Beberapa pemberitaan di TV pemerintah juga diketahui beberapa kali menarasikan bahwa kini Rusia tidak melawan Ukraina, namun fokus untuk memerangi NATO. Pemerintah Rusia juga menyalahkan tenggelamnya kapal pesiar rudal Moskow karena NATO bukan Ukraina. Sistem senjata Rusia yang satu ini bisa membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang di Ukraina. Rusia memiliki sebuah sistem persenjataan canggih yang bisa membuat senjata canggih Amerika bahkan NATO lumpuh total. Hebatnya sistem persenjataan Rusia yang satu ini tidak membuat ledakan apapun. Namun, sistem yang dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO lumpuh dan tak berfungsi. Sistem senjata ini bernama Murmansk BN, sebuah senjata elektronik yang dirancang untuk pengintaian elektronik dan menekan hingga memblokir sinyal musuh. Murmansk BN Rusia ini bisa menjangkau area seluas 3.000 km.